anakku perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan tulang? Belum ditemukan, inilah lokasinya. Karena buktinya di sana ada bekas penebangan kayu dan bekas ada tumpukan pohon dan alat berat pun mereka buka. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Jadi ini agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang kalau tanpa ada karbol. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Banjir bandang dan longsor melahap desa Simangulampe di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dalam sekejap, lumpur, bongkahan kayu dan bebatuan mengubur desa di tepi Danau Toba itu. Bencana seperti ini pasti menimbulkan luka. Selain 35 bangunan rusak berat, 2 nyawa warga melayang. Sementara 10 orang sampai kini masih hilang. 169 jiwa yang selamat dari terjangan banjir dan longsor kini berlindung di pengungsian. Alexander Silaban kehilangan 2 buah hati kala banjir menyeret mereka entah kemana. Anakku perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan tulang? Belum ditemukan, inilah lokasinya. Buat pemerintah tolonglah, bantu kami mencari anak kami. Ia berharap keajaiban menghampirinya sebab Basarnas Medan sudah menyetop operasi pencarian korban di hari ke-13. Desi Tamanulang merasakan duka yang sama. Rumahnya rata dengan tanah. Suami tercinta pun hilang terbawa banjir. Oh, rumah kami Pak hancur semua. Bapak itu hilang, nggak dapat sekarang. Tapi harta kami semua hancur Pak. Nggak ada, nampak satu pun nggak ada. Hanya sepasang baju, 1 sarung itunya Pak kami bawa. Di malam kelabu itu, Desita sekeluarga ada di rumah. Pukul 7:30 malam, ia mendengar suara gemuruh dari arah bukit. Desita lantas meminta anaknya untuk mengecek keluar rumah. "Mak, longsor mak!" teriak sang anak. Seketika itu, bersama buah hati dan suami, Desita segera berlari menyelamatkan diri. Tapi sang suami terlepas dari genggaman tangannya. Suamiku rabun mata, rabun matanya nggak bisa lari kencang, dipegang tanganku ini, dipegang tanganku ini, dicarinya ini anaknya, kupegang tangan anakku, larinya kami, tapi kakinya terpeleset Pak, iya, larinya kami ke dalam hotel itu yang di atas sekali, yang tinggi itu, larinya kami bertiga, tinggallah suamiku, bapak jatuh, iya, kakinya terpeleset, jatuh apa dari tangan saya, lepas dari tangan saya Pak. Gundulnya hutan di hulu desa ditengarai jadi penyebab bencana banjir bandang dan longsor di Simangulampe. Ironisnya, hutan di sana berstatus kawasan hutan lindung. Vegetasi hutan rusak, resapan air lenyap. Saat hujan mengguyur dengan intensitas tinggi selama 3 hari berturut-turut, longsor pemicu banjir bandang pun tak terelakkan. Kerusakan itu deforestasi itu sudah jelas untuk di wilayah sini ya, di wilayah Simangulampe ini. Intinya dengan kita penelusuran semalam
beberapa hari pasca kejadian di Simanggolampir memang ada penggundulan ataupun yang kerusakan vegetasi di daerah atas di desa di daerah Situlubahal di Lintong Huta. Dosmar Banjarnahor meyakini rusaknya hutan di hulu desa Simanggolampir disebabkan pembalakan liar. Ia mengklaim temukan jejak penebangan pohon. Memang di sana itu kawasan hutan lindung. Ada yang babat pohonnya, biar pihak penyidik lah melakukan pendalamannya bahwa benar atau tidak. Karena buktinya di sana ada bekas penebangan kayu dan bekas ada tumpukan pohon dan alat berat pun mereka buka. Selama menjabat, Dosmar bilang tak pernah sekalipun merekomendasikan AMDAL bagi perusahaan yang terendus bakal menebangi pohon secara serampangan. Sebab, kata Dosmar, pembalakan hutan secara liar berdampak buruk bagi lingkungan. Tiap hari ada penebangan ini, tiap hari hampir nih. Ya pastikan ada pemainnya. Saya berharap dimanapun ini pelaku illegal logging ini memang ya perlu dibuatkan hukuman yang lebih berat lah, karena dampaknya besar. Tidak hanya masalah rugi material, juga lah banyak orang kerugian luar biasa. Tapi otoritas level pusat KLHK menampik tidak ada pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Misalnya tadi saya sampaikan, ada 95 hektar kawasan hutan lindung yang tidak ada hutannya. Mungkin penyebabnya juga iya, tapi bukan karena dalam konteks illegal logging, kan gitu. Jadi saya sering sampaikan, ya ada kawasan hutan, kawasan yang masih status ya, tapi tidak ada hutannya. Itu menjadi penyebab limpasan iya, tapi dia tidak terkait dengan illegal logging. KLHK menganalisa kontur tanah lempung yang rapuh, curah hujan yang tinggi, dan kemiringan lereng yang curam jadi kombinasi pemicu bencana di Simanggolampir. Debit air yang masuk itu adalah sekitar 20-an meter kubik per detik. Padahal alur sungainya kecil, kemampuannya cuma 2 meter kubik per detik, kan kecil sekali. Jadi air yang masuk dengan air dan kapasitas tampung sungainya itu jauh 10 kali lipat. Padahal hulunya amat sangat terjal. Jadi itulah yang menyebabkan banjir dan menimbulkan korban. 2 pekan sebelum bencana di Simanggolampir, banjir bandang dan longsor juga menerjang desa Sihotang, Kabupaten Samosir. Menyusutnya hutan di kawasan Bentang Tele disinyalir jadi sebabnya. Bentang Tele adalah kawasan hutan terakhir di sekitar Danau Toba. Dia jadi sumber air, tapi realitanya kini Bentang Tele sedang menghadapi ancaman serius. Walhi bilang, luasan hutan Bentang Tele terus menyusut dan rusak. Inilah yang membuat banjir dan longsor menghempas desa Sihotang, Kabupaten Samosir. Area merah menunjukkan berkurangnya tutupan pohon di Bentang Tele. Walhi mengklaim pembalakan secara ilegal maupun legal seperti kelolaan konsesi tebang PT Toba Pulp Lestari jadi biang keroknya. Seharusnya pemerintah itu tahu mulai jajarannya, dan memang itu kalau seandainya itu terindikasi pengerusakan hutan dan itu ilegal, itu harus ditindak keras, harus ditindak tegas, begitu kan. Ada sanksi hukum yang memang betul-betul menjerat pelaku-pelaku yang seperti itu. Tim Berkas Kompas mengonfirmasi ke PT Toba Pulp Lestari. Ini jawaban mereka. Menggerogoti hutan dan abai pada kelestarian lingkungan bakal memicu petaka. Di Bayah, ujung Banten, Tim Berkas Kompas memotretnya. Jadi ini agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang kalau tanpa ada karbol. Aku perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang.
Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya. Ini Bayah di ujung Banten, Jawa Barat. Bayah bak surga kecil. Potret suburnya alam tergambar di sini. Tetapi diam-diam, petaka sedang mengintai Bayah. Abah Safei, tetua di desa adat Lebak Tipar. Abah dan sebagian besar masyarakat adat di sini menggantungkan hidup pada alam. Mengairi sawah hingga mencari rumput untuk pakan kambing peliharaan jadi rutinitas Abah setiap hari. Namun, satu dekade belakangan, Abah terusik tatkala Bukit Kars Gedogan dikuasai korporasi. Berdiri kokoh tak jauh dari lahan sawahnya, Bukit Kars Gedogan tinggal menunggu waktu untuk ditambang. Lebak Tipar berada di tubir jurang kerusakan lingkungan. Buah kebuna gitu, buah sawah nah. Katambah masalah orang kalembur gitulah. Si ada dampakna anu teu dipiharep ku balarea. Upami dirempagkeun hartina ku gama gitunya. Kahiji munceran teh mah dina pelebah ngebulna gitu. Ruksak hartina urang mah tanaman masyarakat. Bukit Kars Gedogan dipercaya sebagai satu dari 5 dungus atau sumber mata air yang dititipkan leluhur Lebak Tipar untuk dijaga kelestariannya. Saur sepuh kapungkur teh, janten ieu Gunung Gedogan teh itu pelindung hartina lembur gitunya. Lamun istilahna di
kampung teh mah sepuh kalau beberes gitu ya. Dulu disebut teh Dungus Gedogan, terus pamegatna atau pabeasanana wawangunanana gitu tak. Caur sepuh di tonggo teh anu teu meunang hartina diganggu teh sebutna ieu sebutna anu opat papan kalima panyumputan. Bahkan masyarakat adat Lebak Tipar dilarang menebang satu batang pohon pun yang tumbuh di Bukit Kars Gedogan. Caur sepuh sawab lamun dituar teh pan gundul. Jadi teh pelindung. Jadi gitu eta. Jadi temenang nak mah Ini air naon gitu ya bisa air batu guling gitu. Saur sepuh teh gitunya. Mohon bisa beli longsor lah artina mah gitu. Lestarinya alam di area Bukit Kars Gedogan nampaknya tinggal menghitung hari saja. Sebab pabrik semen kini menguasainya. Pembukaan lahan tambang kars dan pasir kuarsa yang posisinya di wilayah bukit tak terelakkan. Jika terus dibiarkan, bencana ekologis dan petaka kesehatan mengintai di depan mata. Nah, di bawahnya ini kan ada banyak perkampungan itu. Nah, ketika ini ditambang, padahal di sekitar tambang kuarsa itu juga ada sumber mata air yang dipakai oleh warga. Gitu. Nah, itu pengaruhnya ya airnya jadi keruh, bahkan berlumpur. Tahun kemarin saja ketika curah hujannya juga tinggi tahun kemarin itu longsoran dari bukit ini itu masuk ke perkampungan. Kami melihat jelas betul ada perubahan lanskap lingkungan karena hadirnya tambang kars di Bayah. Ini sudah nampak itu coklat-coklat itu semua tambang itu, Kang, di sini. 10 tahun aja sudah nampak seperti ini. Ini kalau 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya, Kang ya. Masih coklatnya masih ya ada, tapi mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. PT Cemindo Gemilang mengelola pabrik semen di Bayah. Sejak 2015, mereka mulai beroperasi. Bahan baku pokok seperti batuan kars dan pasir kuarsa dikeruk dari daratan Bayah. Pemuatan klinker atau semen setengah jadi ke kapal jadi muasal pencemaran debu, mencipta polusi di Bayah. Aktivitas bongkar muat semen curah itu di dermaga, itu juga menghasilkan debu yang terbawa oleh angin laut gitu ya, mengarah ke perkampungan mulai dari Bayah sampai ke Ciwaru sana itu. Disebabkan juga lainnya oleh aktivitas lalu lalangnya kendaraan besar ya, tentu saja karena itu kan buat angkutan, selain angkutan bahan baku dari kuarinya itu, angkutan semen yang mungkin sudah jadi dan diproduksi keluar juga. Suparno jadi salah seorang warga yang kena langsung dampak debu semen. Tempat tinggalnya jadi kotor dan kesehatannya terancam. Pak, bisa ditunjukkan contoh debu yang menempel itu seperti apa, Pak? Ya yang ini yang ada di keramik ini nih. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Jadi ini agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang kalau tanpa ada karbol gitu. Kalau debu-debu biasa kan pakai air juga disiram hilang gitu. Ini kalau disiram aja nggak bakalan hilang ya? Nggak bakalan, ini digini-gini juga kan tuh. Keras gitu. Nggak bisa kalau nggak pakai karbol. Berarti selain di keramik, nempel juga di kaca nggak, Pak? Nempel. Boleh saya cek, Pak? Boleh. Seperti boleh. apa sih? Silahkan. Oke. Debunya seperti ini ya? Iya, ini jarak 1 minggu paling. Jarak 1 minggu? Iya, karena habis dibersihin. Oke. Ketebalannya udah ketahuan gitu. Saudara, seperti inilah debu yang menempel di kaca. Bisa dilihat begitu pekat, ada campuran warna abu-abu seperti itu ya. Industri semen menghasilkan polutan udara dengan kadar racun cukup tinggi. Menghirup atau terpapar terus-menerus berdampak buruk bagi kesehatan. PT Cemindo Gemilang menampik keluhan warga soal paparan debu hasil aktivitas pabrik semen. Secara berkala kami itu
selalu ada perkumpulan atau pertemuan dengan pemangku kepentingan di sekitar Bayah. Dan terakhir kali itu ketika kita ada perkumpulan itu tidak ada keluhan alhamdulillah yang disampaikan terkait debu dari kegiatan operasional di Bayah ini. PT Cemindo Gemilang juga mengklaim telah menjalankan operasional perusahaan sesuai prosedur dan memerhatikan aspek lingkungan. Perusahaan itu tidak menambang di desa Lebak Tipar. Perusahaan itu kan selalu berkomitmen ya untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menjalankan standar prosedur yang berlaku secara umum. Jadi kami itu selalu patuh dan tidak melanggar nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Karena kami pun juga harus memenuhi standar kinerja dan menjalankan sesuai aspek pembuatan lingkungan. Pembukaan lahan untuk tambang emas yang menggerogoti hutan juga jadi biang keladi munculnya bencana di Bayah. Oktober 2022 misalnya, banjir bandang menghantam desa Cidikit dan desa Bayah Barat. Ratusan rumah terendam banjir. Fasilitas umum seperti masjid dan sekolah turut kena dampak. Saudara, saya berada di ketinggian 800 mdpl. Bukit di sana gundul karena dipapas untuk tambang emas. Jika pengundulan hutan terus dibiarkan, longsor dan banjir bandang siap menerjang. Kerusakan alam di depan mata. Sepanjang tahun 2000 hingga 2019, lahan hutan tropis Indonesia paling banyak dibabat untuk kepentingan tambang. Agar lingkungan tidak rusak karena aktivitas tambang, Pemda Lebak mengusulkan penetapan Kars di Bayah sebagai kawasan bentang alam Kars. Sudah tidak boleh diganggu gugat, itu khusus untuk pariwisata. 1 bulan yang lalu Pasekda melalui surat Pasekda supaya Semindo untuk melakukan delineasi. Apa delineasi? Pengurangan iupnya. Ini loh, nanti Semindo kamu nggak bisa, iup kamu tadinya luas sekian, tapi kamu harus kurangi karena ini ada ini, ada ini. Jaringan Masyarakat Peduli Bayah bilang, pengakuan status sebagai entitas masyarakat adat sudah dimiliki masyarakat Lebak Tipar. Tetapi mereka belum mengantongi pengakuan peta wilayah adat. Imbasnya, mereka tak berdaya saat berhadapan dengan kepentingan investor. Sebab alas hukum hak atas tanah ulayat masih lemah. Dalam tanda kutip, negara melihat ini tidak ada wilayah adat di sini. Nah, ketika ini tidak dianggap tidak ada secara administratif, ya bisa saja muncul izin-izin konsesi di sini. Negara didesak mengesahkan undang-undang tentang masyarakat adat yang luntang-lantung selama 16 tahun agar masyarakat adat punya payung hukum yang tegas dan mengikat dalam mengakomodasi hak mereka. Negara juga harus bangun gitu ya, dari tidur panjangnya. Selama ini terjadi pengabaian terhadap masyarakat adat. Jadi kalau misalkan sudah disahkan di Undang-Undang Masyarakat Adat, hal-hal yang tadi saya sampaikan soal keberadaan wilayah adat segala macam, ini bisa terakomodir. Negara bisa menunaikan kewajibannya, hutangnya. Merusak alam adalah kejahatan serius. Sanksi berat mesti ditegakkan bagi para perusak lingkungan. Aqua percaya akan keajaiban. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul 11:30 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya Pak dengan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang.
Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya padangan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya padangan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya padangan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya padangan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Kenapa emangnya padangan keramik ini? Ini agak kusam ya? Agak kusam karena ketempelan debu. Jadi debunya nggak bisa hilang. Kalau sekarang kita lihat masih banyak hijaunya ya. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak coklatnya dibanding hijaunya. Berkas Kompas, Selasa 19 Desember pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Walhi menilai tata urus alam sedang menuju ke arah yang salah ketika negara menyerahkannya pada kepentingan investasi. Petaka muncul akibat industri ekstraktif yang mengambil bahan baku dari alam atau membabati alam secara sembarangan demi kelancaran bisnis tanpa memerhatikan aspek ekologis. Awal 2023, Walhi merilis tinjauan lingkungan hidup yang diberi judul Terdepan di Luar Lintasan Krisis Alam Semakin Akut. Perkebunan sawit dan kayu, tambang serta migas jadi industri yang diklaim paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Sejak 2015 hingga 2022, bencana yang terjadi berjumlah ribuan. Salah satunya, ya, karena lahan hutan semakin menyusut. Menurut data dari yang kami punya dan dari pemerintah juga, itu kalau untuk luas kerusakan hutan di Indonesia itu ada sekitar kurang lebih ada sekitar 950.000 hektar hutan yang kehilangan tutupannya untuk di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021. KLHK mencatat periode 2015 sampai 2023 kasus kejahatan lingkungan berujung sanksi pidana berjumlah 1.369. Pembalakan liar menempati posisi teratas tiap tahunnya. Selain pidana, KLHK mengeluarkan 2.626 sanksi administratif bagi perusahaan yang terindikasi merusak lingkungan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin. Tetapi, apa ini cukup?
Degradasi lingkungan akibat menggunduli hutan bukan pepesan kosong. Komitmen negara dibutuhkan untuk memastikan kerusakan lingkungan bisa dicegah dan diatasi. Seperti apa langkah negara? Jadi sebetulnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin pihak-pihak yang melakukan eksploitasi sumber daya tadi itu diberi kewajiban memulihkan dan kemudian diberi beban tambahan memulihkan daerah tempat lain yang kritis tadi. Sekarang memang tantangannya adalah bagaimana mengawal agar mereka memenuhi tadi kewajiban-kewajiban tadi secara konsisten. Ketika hutan atau alam dirusak, sebetulnya kehidupan manusia berada di ambang petaka. Bencana silih berganti. Sampai kapan kita terus tutup mata?